Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan kembali, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan negosiasi internasional dan lintas budaya. Saya Wiradana Damanik dan teman-teman saya Sabrina Amelia, Syifa Rizka, dan Walid Satoshi Sirait. Yang pertama itu ada pengertian negosiasi internasional dan lintas budaya. Negosiasi internasional adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih dari negara berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama, biasanya dalam konteks bisnis atau diplomasi. Sementara itu, negosiasi lintas budaya menekankan pada perbedaan nilai, norma, dan cara berkomunikasi antar budaya, meskipun tidak selalu melibatkan negara yang berbeda. Kemudian, negosiasi sebagai seni dan sains, di mana negosiasi lintas budaya merupakan kombinasi antara seni dan sains. Sebagai sains, negosiasi didukung oleh teori dan data empiris yang menjelaskan pola umum dalam proses tawar-menawar. Sebagai seni, negosiasi menuntut intuisi, keterampilan interpersonal, dan kemampuan membaca situasi secara fleksibel. Kompleksitas dalam negosiasi lintas budaya membuat tidak ada salah satu model pun yang bisa menjelaskan semua situasi. Oleh karena itu, negosiator harus memiliki portofolio strategi dan pendekatan yang bisa disesuaikan dengan konteks. Baik, selanjutnya adalah kesalahan atribusi budaya, yaitu salah satu tantangan utama adalah kecenderungan melakukan kesalahan atribusi budaya atau cultural attribution error, yaitu menyalahkan budaya sebagai penyebab utama kegagalan negosiasi, padahal bisa jadi faktor situasional lebih berpengaruh. Negosiator juga harusnya mampu membedakan antara pengaruh budaya dan faktor lain seperti kepentingan politik, ekonomi, atau pribadi. Lalu selanjutnya adalah model konteks Patak dan Habib. Patak dan Habib membagi konteks negosiasi menjadi dua, yaitu yang pertama ada konteks lingkungan, ada faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Yang pertama pluralisme hukum dan politik, yang kedua ekonomi internasional, yang ketiga pemerintah dan birokrasi asing, yang keempat ketidakstabilan, yang kelima ideologi, yang keenam budaya, yang ketujuh pemegang saham. Selanjutnya konteks terdekat. Konteks terdekat terdiri dari faktor internal yang bisa dipengaruhi oleh negosiator. Yang pertama, kekuatan tawar-menawar relatif. Yang kedua, tingkat konflik. Yang ketiga, hubungan antar negosiator. Yang keempat, hasil yang diinginkan. Yang kelima, pemegang saham terdekat. Berikutnya adalah budaya dalam negosiasi. Budaya adalah sistem nilai, keyakinan, dan perilaku yang dipelajari dalam suatu kelompok. Dalam negosiasi, budaya mempengaruhi cara berpikir, berkomunikasi, dan menyelesaikan konflik. Negosiator harus memahami budaya lawan bicara untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun kepercayaan. Berikutnya adalah empat pendekatan memahami budaya dari Janosik 1987. Yang pertama itu budaya sebagai perilaku yang dipelajari, yaitu fokusnya pada katalog perilaku khas tiap budaya. Yang kedua, budaya sebagai nilai bersama, yaitu menekankan norma dan nilai yang membentuk pola negosiasi. Yang ketiga, budaya sebagai dialektika, yaitu melihat budaya sebagai interaksi nilai yang bertentangan. Budaya dalam konteks yaitu menempatkan budaya sebagai kerangka yang mempengaruhi situasi negosiasi. Model dimensi budaya Hofstede. Yang pertama, individualisme versus kolektivisme. Yang kedua, jarak kekuasaan. Yang ketiga, keberhasilan karir versus kualitas hidup. Yang keempat, penghindaran ketidakpastian. Model Hofstede banyak digunakan dalam studi lintas budaya meskipun dikritik karena keterbatasan sampel. Pegawai BM dominan pria dan kelas menengah. Kesimpulannya adalah negosiasi internasional dan lintas budaya adalah proses yang kompleks dan dinamis. Tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua situasi. Negosiator harus memahami berbagai faktor lingkungan dan budaya, serta mampu menyesuaikan strategi secara fleksibel. Perencanaan yang matang, keterbukaan terhadap perbedaan, dan kemampuan membaca konteks adalah kunci keberhasilan dalam negosiasi lintas budaya. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.